Saya menulisnya sampai menangis itu. Karena saya tidak menyangka seorang presiden yang saya dukung sejak menjadi calon gubernur DKI, kemudian menjadi calon presiden 2014 ya. Dan ketika saya menjadi dubes di Tunisia juga, saya juga tetap mendukung beliau walaupun nggak boleh kampanye sama Bu Menlu ya. Kemudian kok bisa berubah 180 derajat. Dari seorang yang tadinya Jokowi adalah kita ya, itu menjadi seorang yang seperti Raja Jawa kecil ya, yang ingin membangun dinasti. Itu unbelievable buat saya. Kritik yang paling baik itu adalah dari pendukung atau dari teman. Karena kritikan itu akan membangun, bukan untuk menjatuhkan. Dalam politik, ketika namanya demokrasi formal di parlemen itu nggak jalan, yang terjadi apa? Parlemen jalanan. Sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama saya Tatang Guritno dan juga saya Ardhito Ramadan tentunya. Kurang semangat, friend. Dan saya Ardhito Ramadan. Yes, ini baru ya. Mau gagak cool dulu Cool dulu ya. Makanya nggak laku ya. Kita bertemu di acara Kelas Wahid ya, numero uno ini. Number one Kompas.com ini. Ini adalah Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Yeay. Ini kita kedatangan tamu cukup spesial nih. Spesial, cendekiawan bangsa. Cendekiawan, iya. Cendekiawan bangsa. Guru apa cendekiawan? Cendekiawan bangsa. Mantap banget ya. Mantap ya itu. Cendekiawan bangsa. Ini kita kedatangan Prof. Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih ya Prof sudah datang ke sini. Selamat pagi, terima kasih sama-sama. Ini buat para pemirsa yang mungkin belum tahu begitu. Ini punya pengalaman yang luar biasa gitu ya di dunia politik gitu ya. Karena beliau ini adalah peneliti politik di LIPI pada saat itu ya. Betul. Sekarang udah berubah jadi BRIN, mungkin tahu, tapi pernah juga menjabat sebagai duta besar Indonesia ya? Duta besar RI di Tunisia dari 2017 sampai 2021. Oh yes, berarti pengalaman ini sungguh luar biasa. Berarti baru pulang 2 tahun lalu? Iya. Ya, saya pulang Oktober 2021 ya. Iya. Setelah COVID agak reda. Oke. Nah, ini sahabat Kompas.com juga ini Prof. Ikrar ini akhir-akhir ini tulisannya sering kita lihat di Kompas.com, Kompas, Harian Kompas juga ya. Di media massa lah ya. Di media massa, dan juga ini cukup ya menjadi salah satu figur yang mengkritisi dinamika yang terjadi di perpolitikan akhir-akhir ini. Ya mungkin banyak yang nggak tahu, saya nulis di Kompas itu sejak 1983. Jadi tulisan saya tuh mungkin sudah mendekati 100 artikel di Kompas. Nah, makanya itu tadi kita sematkan. Jadi saya bukan 2 hari kemarin saya nulis di Kompas, kemudian sekarang jadi orang terkenal, enggak juga. Ya, proses ya. Cuman memang tulisannya beberapa waktu lalu memang cukup menjadi ini juga perbincangan. Mana judulnya yang kemarin itu kuasa memanggul lupa. Dalam bahasa Jawanya itu kuoso nggendong lali atau mire nggendong lali. Tapi itu menarik Prof, kalau kita berangkat dari situ dulu Prof. Ya. Kalau saya baca tulisan dari Prof. Ikrar waktu itu tulisannya dimunculkan sebelum putusan MK. Betul. Soal usia capres-cawapres 40 tahun atau boleh boleh berada dalam jabatan publik ya, yang dipilih elected official ya, yang dipilih dari pemilu gitu. Dan di situ cukup kritis juga Prof. Ikrar menyikapi atau melihat dinamika. Saya menulisnya sampai menangis itu. Kenapa sampai bisa? Karena saya tidak menyangka seorang presiden yang saya dukung sejak menjadi calon gubernur DKI, kemudian menjadi calon presiden 2014 ya. Dan ketika saya menjadi dubes di Tunisia juga, saya juga tetap mendukung beliau walaupun nggak boleh kampanye sama Bu Menlu ya. Kemudian kok bisa berubah 180 derajat. Dari seorang yang tadinya Jokowi adalah kita ya, itu menjadi seorang yang seperti Raja Jawa kecil ya,
yang ingin membangun dinasti itu unbelievable buat saya. Makanya saya menulis seperti itu. Ya. Tapi sebagai orang yang mungkin sudah mendukung Presiden Jokowi gitu, Ya. sejak dia menjadi gubernur sudah cukup lama. Ya. Dan kemudian kita melihat dinamika hari ini, mungkin apa sih Prof yang Prof lihat dan kenapa Prof akhirnya justru jadi pihak yang akhirnya sekarang mengkritisi Ya. Presiden Jokowi sendiri? Ya. Dari hari-hari ini apa yang mungkin Prof lihat dari Anda jangan lupa ya, kritisan atau kritik yang paling baik itu adalah dari pendukung atau dari teman. Karena kritikan itu akan membangun, bukan untuk menjatuhkan. Satu ya, saya juga seorang Muslim ya, dan dalam Islam itu Anda tahu ada yang istilahnya amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengajak kebenaran dan menghindari sesuatu yang batil, yang buruk lah itu. Sebenarnya intinya itu. Dan Anda tahu ya, persoalan kuasa memanggul lupa itu bukan cuma ajaran Jawa kuno, tapi ajaran di dalam politik Barat pun juga ngajarkan seperti itu. Saya beri contoh misalnya ya, Abraham Lincoln itu juga pernah mengatakan kalau Anda mau menguji orang, berilah dia kekuasaan. Gitu. Jadi karena apa? Karena orang kalau udah berkuasa itu suka lupa. Lupa tentang dirinya sendiri, lupa akan sumpah yang dia ucapkan, lupa kepada teman, lupa dari mana dia berasal ya. Dan kemudian saya tutup dengan kalimat yang sangkan paraning dumadi. Itu suka diucapkan oleh teman-teman juga yang pendukung Jokowi yang orang Jawa gitu kan. Anda tahu kalau sangkan paraning dumadi itu kan kalau di dalam Islam itu bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi juga bisa juga mengatakan Anda tuh berasal dari mana dan nantinya akan pergi kemana gitu loh. Itu termasuk dalam artian politik ya. Misalnya Anda tuh darinya siapa, kemudian ini nanti Anda mau menjurus kemana gitu. Jadi itu yang makanya saya tulis seperti itu ya. Dan saya tidak cuma menggunakan gagasan kekuasaan dalam budaya Jawa yang ditulis oleh Ben Anderson ya, karena kebetulan saya berasal dari ilmu politik ya. Walaupun program studi saya sebenarnya hubungan internasional, tapi kami semua di UI dulu sebelum belajar hubungan internasional belajar dulu politik, sistem politik Indonesia lama, yaitu sistem politik Jawa ya, kemudian juga sistem politik Indonesia baru ya, dan kemudian baru kita belajar hubungan internasional. Dari Ben Anderson itu mengatakan ya bahwa kekuasaan itu utuh, bulat, tidak terbagi-bagi ya. Ini orang Jawa tuh begitu. Kemudian kekuasaan itu berasal dari atas ya. Apakah dia dapat pulung ya? Anda tahu pulung ya? Itu tanda-tanda kekuasaan, atau Anda dapat wangsit gitu kan. Saya beri contoh misalnya ya, saya bukan jorok nih. Ini saya karena ini kita ngomong sama anak muda ya. Bagaimana misalnya Ken Arok mendapatkan kekuasaan dari Tunggul Ametung ya, raja yang sebetulnya dia harus jaga dan harus pokoknya dia adalah punggawa keraton dari kerajaan, karena kebetulan dia melihat ada cahaya di bagian atas dari kakinya Ken Dedes gitu kan. Kalau saya bisa ngomong yaitu di pahanya Ken Dedes. Wah, ini berarti kalau saya harus mendapatkan kekuasaan itu ya, dan udah ada tanda-tandanya di pahanya Ken Dedes, mau nggak mau dia bunuh. Dan Anda tahu dia bukan cuma membunuh Tunggul Ametung, dia juga membunuh Empu Ganding yang membuat keris itu sendiri, dan keris itu juga akhirnya membunuh dia ya. Bahkan berapa tuh? Kalau nggak salah 7 keturunan itu. Jadi itulah kenyataan ya. Nah kalau Barat kan nggak begitu. Barat itu mengajarkan pada kita kekuasaan itu didapat melalui suatu proses interaksi antara calon penguasa dengan yang dikuasai, gitu kan. Makanya kalau Anda lihat ya, di dalam diri Pak Jokowi itu menurut saya ada dua hal ya. Di satu sisi dia ingin mencirikan dirinya sebagai penguasa Jawa ya, yang memandang kekuasaan itu utuh, bulat, tidak terbagi-bagi.
Jadi dia nggak bisa nerima tuh bahwa ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Karena buat dia tuh semuanya harus di bawah dia. Makanya dia bisa mempengaruhi Mahkamah Konstitusi, apalagi adiknya tuh ketuanya adik ipar ya. Tapi di lain pihak dia juga ingin mengatakan pada rakyat bahwa kekuasaan itu adalah berasal dari interaksi sosial. Makanya dia bilang, ya nanti kita lihat aja apa keinginan rakyat dan sebagainya. Tapi orang kan tahu rakyat yang mana yang mengusulkan Gibran menjadi calon wakil presiden itu kan elit gitu loh, ya. Kemudian rakyat yang mana juga yang nanti kemudian menyetujui apa namanya tuh Gibran akhirnya terpilih menjadi wakil presidennya Prabowo gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Anda tahu ya Pak Jokowi itu menghadapi dua wajah yang berbeda. Dia memiliki kalau yang menurut saya tuh suatu dramaturgi. Ya, dia ini sekarang lagi menjadi pemain watak dari seorang aktor film gitu ya. Itu. Kenapa saya katakan pemain watak yang punya dua muka ya? Ke depan kepada masyarakat itu tadi bilang bahwa ini nanti tergantung rakyat. Ya. Saya nggak ikut-ikut, padahal kita tahu bagaimana dia cawe-cawe untuk menjadikan Gibran menjadi, nanti kita bisa mendalami itu. Tapi kemudian kalau Anda lihat ya, di belakang layar, dia punya wajah yang berbeda. Ya. Saya beri contoh ya, mengapa terjadi kalau dia mengatakan bahwa saya akan netral, wah dia ajaklah 3 calon presiden itu makan siang bareng. Itu untuk mengatakan pada rakyat, tuh lihat kan, ya, lihat kan, saya presiden, 3 calon presiden saya ajak makan bareng dan itu dalam situasi rileks, ketawa-tawa kata Ganjar kan. Ya. Tapi 2 orang ini ya, nggak baik Ganjar maupun Anies Baswedan masih tetap menyuarakan apakah Anda bisa netral, gitu kan? Dia ngomong juga kepada para penjabat ya, gubernur, wali kota, bupati, awas ya semuanya harus netral. Baru berapa hari ngomong gitu, apa yang terjadi di Gianyar? Jadi ini begini, saya ingin ngomong juga kepada Anda yang teman-teman generasi muda ya, Gianyar adalah lumbungnya dari pendukung Jokowi, ya. Pendukung PDIP dan khususnya pendukung Jokowi. Pada 2019, pemilu presiden 2019, itu Gianyar memberikan dukungan 97%, tertinggi di Indonesia. Ya. Anda bisa bayangkan mengapa itu teman-teman dari PDIP sakit hati, kenapa kok kemudian baliho Ganjar Mahfud MD dipindahin ya. Pejabat gubernur udah bilang enggak, kita nggak pindahin kok, kita geser. Lah, apa bedanya dengan Anda copot dan kemudian Anda geser ya? Nggak ada bedanya. Apa? Maksud saya realitasnya baliho itu nggak ada di situ. Dicopot dipindahkan dari tempatnya. Itu bukan cuma di tempat di mana Jokowi datang loh ya. Tapi sepanjang jalan dari tempat acara, kemudian Batu Bulan sampai Denpasar itu bendera-bendera dan juga balihonya itu hilang. Untung orang masih berani ngomong. Kalau enggak ya, pasti orang nganggap itu suatu hal yang biasa. Nah ini beda kan dengan ketika dia ke Sumatera Barat. Balihonya Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka malah muncul gitu kan, atau baru dipasang kan. Nah, di mana kemudian yang tadi saya katakan kenetralan itu yang sampai bilang bahwa dia melakukan apa yang disebut dramaturgi, ya. Makanya kemudian jangan-jangan ada di antara Anda nih atau ini yang pembawa acara ini yang kemudian menjadi sutradara kan, bagaimana lo mesti berada di dalam di depan masa lo mesti ngomong begini gitu kan, ntar di belakang masa bagaimana gitu. Tidak lagi gitu. Jangan-jangan dia juga belajar atau mungkin jangan-jangan nih saya ngomong jangan-jangan saya bukan menuduh ya, jangan-jangan ada konsultan politik dari Filipina ya
yang mengajarkan dia begitu. Kenapa konsultan politik dari Filipina? Karena Anda tahu Bongbong ya, Marcos Junior itu terpilih menjadi presiden Filipina tahun lalu itu melalui media sosial ya, melalui pencitraan ya. Dan jangan-jangan karena dia lihat Bongbong aja bisa begini, berarti anak gua juga bisa dong gitu kan. Gitu loh maksud saya. Jadi Siap. seperti itulah yang terjadi ya. Dan saya juga nggak tahu apakah kemudian juga banyak yang dikatakan orang ya, termasuk juga tuh kemarin ada anggota DPD dari Bali mengatakan ada campur tangan asing ya. Apakah juga ada campur tangan asing yang ingin memecah belah Indonesia dan kemudian bisa dikuasai atau dipengaruhi ya masa depannya. Siap. Prof, Ya. tapi Prof tadi sudah banyak panjang lebar bercerita tentang netralitas Pak Jokowi yang mungkin agak diragukan lah ya kira-kira ini. Tapi secara ideal, secara teorinya, apakah mungkin seorang presiden petahana itu akan netral untuk memastikan Pergantian kuasa, mempengaruhi pergantian kekuasaan itu berkaca dari sejarah Indonesia gitu, ada Pak Harto, ada Saya sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan kepada Anda ya, kalau Anda pernah nonton film ya, All the President Men ya. di Amerika Serikat. Jadi dua wartawan, satu New York Times, satu lagi dari mana gitu ya, saya lupa namanya. Tapi saya kemudian nonton filmnya ya. Saya nonton film itu tahun 78 ketika saya menjadi mahasiswa di FISIP UI. Dan itu gedung bioskopnya awalnya penuh. Di daerah Senen tuh saya nonton. Anda tahu gedung bioskop itu dari penuh sampai akhirnya itu tinggal mungkin 10%. Karena orang pikir, wah, All the President Men, ini akan seru nih filmnya Seperti nih. Rainbow misalnya gitu mungkin ya, Prof. Nggak taunya isinya apa? Isinya tuh dialog. Dialog. Tentang apa? Tentang bagaimana Presiden Richard Nixon yang sedang berkuasa itu kemudian meminta intelijen negara untuk masuk ke kantornya Partai Demokrat ya, dan kemudian apa istilahnya tuh ingin mempengaruhi proses itulah ya. Jadi itulah yang terjadi. Dan akhirnya kemudian terjadilah terus dianggap sebagai skandal yang disebut dengan skandal Watergate ya. Dan akhirnya Nixon diberikan pilihan, lo gue impeach atau lo mundur. Dan Nixon memilih mundur atau lengser. Makanya kemudian digantikan nama Ford kalau nggak salah ya. Jadi itu. Nah dalam kasus Indonesia ya, adalah ya, saya beri contoh nih ya. Ini bukan lagi-lagi bukan saya memihak, tapi ini fakta politik ya. Tahun 87 Megawati itu diminta sama Mas Suryadi, Ketua Umum PDI, untuk masuk Partai Demokrasi Indonesia. Begitu Megawati masuk menjadi anggota PDI, apa yang terjadi? Itu langsung suara PDI peng naik. Tahun yang itu pemilu 87 kalau nggak salah. Dari 82 ke tambah 5 87. Suara PDI langsung lompat gitu. Nilainya mungkin angkanya harusnya di bawah Partai Golkar. Tapi karena PDI itu memang sudah dipatok nggak boleh tinggi daripada Partai Persatuan Pembangunan ya. Makanya akhirnya tetap nilainya di bawah Partai Persatuan Pembangunan P3. Yang natok rezim supaya jangan kemudian muncul. Dan apa yang terjadi? Pak Harto kemudian mengadu domba ya antara Suryadi dengan Mega ya, dan akhirnya yang Mega tadinya sama Mas Suryadi itu sangat dekat, akhirnya konflik ya, termasuk juga peristiwa 27 Juli ya. Itu jadi itu menunjukkan betapa seorang penguasa bisa campur tangan ya. Tapi ini kayak zaman SBY juga gitu kan. Ini Demokrat kan bisa dari 2004 angkanya berapa, 2009 melonjak sampai 300%, tapi kemudian 2014 ya begitu lawannya Jokowi dia turun drastis jadi tinggal berapa. Anda bisa lihat datanya di hasil pemilu-pemilu itu ya. Dan selama ini kalau menurut saya seperti juga dibicarakan oleh mantan Menteri
Hukum dan HAM ya, yang dari sekarang guru besar di Makassar itu, apa namanya ini? Hamid Awaludin ya, ketika dia diwawancarai acara Rosi itu, dia mengatakan kan, dan itu saya setuju ya, bahwa cuma Megawati yang tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mengubah hasil pemilu pada 99 itu ya. Jadi ya itulah yang terjadi pada 2004 juga ya. 99 dia baru kemudian masuk, tapi 2004 dia sedang di puncak kekuasaan, tapi not a single word atau strategi ataupun taktik ya, untuk kemudian pemilu itu bisa menguntungkan dia secara politik elektoral gitu. Artinya berarti kalau dari contoh Prof. Ikrar tadi, akhirnya Jokowi seperti apa, Prof? Akhirnya ketika kita melihat dalam konteks bahwa Pak Jokowi masih berkuasa dan kemudian anaknya mengikuti kontestasi gitu. Nah. Artinya apakah mungkin di sini ada dugaan dari Prof. Ikrar bahwa ya karena mungkin justru anak sulungnya ini maju ketika dia masih menjabat. Nah, Presiden sangat mungkin tidak netral. Jadi atau bahkan tidak mungkin netral. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda ya, Presiden itu kalau Anda lihat ya, kalau Anda mau jadi pengamat atau jadi wartawan yang investigatif reporting, Anda harus hitung berapa kali Presiden ngomong begini, dan kemudian adakah contending statement ya, atau pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang atau berlawanan satu sama lain. Presiden pernah mengatakan Gibran itu masih muda, nggak logis berpacu, nggak punya pengalaman, dan dia juga pasti nggak masuk karena itu kan batasnya 40 tahun. Ya nggak? Belum eligible pada saat itu ya. Tidak eligible ya to become a candidate. Tapi Anda lihat belakangan ya, terus kemudian Presiden juga katanya mau menggabungkan Ganjar dan Prabowo untuk maju ya, dan itu ditolak oleh Mbak Mega katanya gitu kan. Terus kemudian siapa namanya nih, Erick Thohir ya, ditawar-tawarin, ayo maju-maju, dan jawaban Erick pada saat itu, saya mau tapi itu kalau cocok sama saya gitu kan. Tapi kan Erick juga dulu ngomong gitu loh ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Tapi Anda lihat ya, masuklah kasus itu ke MK ya. Yang kemudian yang orang mempermasalahkan bukan persoalan batas umur. Kenapa kok ada tambahan frase? Ya. Ya, apa namanya, yang 40 tahun ditolak tapi ada frase pernah menduduki jabatan yang dia peroleh melalui pemilihan. Ya itu kan. Dan kemudian jabatannya itu pokoknya kepala daerah, tanpa kemudian apakah itu gubernur, bupati atau wali kota. Makanya itu yang kemudian dua hakim konstitusi mengatakan kalau dia pernah menjadi gubernur atau sedang menjadi gubernur, fine. Bagaimana kemudian Pak Jokowi mengatakan itu kan urusan MK, tanya sama MK. Pertanyaan saya, kalau you ketua Mahkamah Konstitusi dan saya Presiden Republik Indonesia, kita ngobrol nggak? Ya, jadi itu, jadi apa namanya itu, ngobrol nggak antara kakak dan adik ipar? Ya, makanya kemudian kalau itu bukan keponakan, ya, Gibran, kalau misalnya di dalam pengusulan gugatan itu tidak ada nama Gibran, diloloskan nggak oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, itu ya. Makanya jangan kaget orang kemudian mengatakan ini bukan lagi Mahkamah Konstitusi, tapi ini Mahkamah Keluarga, ya. Can you imagine ya, kalau sebuah mahkamah yang kita agung-agungkan itu, yang harus menilai apakah sebuah undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi, tapi kemudian digunakan untuk memutuskan sesuatu yang harusnya bukan menjadi otoritas Mahkamah Konstitusi. Ya, persoalan ini kan harusnya melalui undang-undang. Itu yang disebut dengan open legal policy. Ini saya bukan ahli hukum tata negara, tapi kami belajar politik Indonesia, belajar hubungan internasional, kita harus tahu hukum juga. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Apakah kemudian ini yang ngomong kayak saya ngomong, kemudian nanti Mas Gunawan Muhammad sore ini juga nanti ngomong juga gitu di Rosi kan, atau kemudian Butet Kertarajasa juga ngomong banyak ya, dan kami di blame seakan-akan wah ini kok para Jokowers kok menjadi
orang yang anti ya. Kita tidak pernah anti seseorang menjadi siapa asal melalui cara-cara yang legal ya, tidak melanggar konstitusi, tidak mengobrak-abrik aturan ya, dan kemudian ada kata penutup lainnya adalah bahwa bapaknya tidak sedang menjabat presiden Republik Indonesia. Gitu. Prof, tapi terkait itu kan banyak juga argumen lah dari pihak-pihak membela pasangan Prabowo Gibran ini bahwa yang terkena akhirnya ujung-ujungnya memilih rakyat yang mencoblos rakyat, termasuk Pak Jokowi juga ngomong begitu ya. Itu bagaimana, apakah bisa diterima alasan seperti itu bahwa ya Gibran sekarang nyalon bukanlah sebuah bentuk politik dinasti karena yang akan memilih pada akhirnya adalah rakyat? Itu bisa. Saya mau nanya sama Anda, Gibran itu masuk menjadi calon wakil presiden ya, itu melalui polling nggak? Tidak. Melalui kongres rakyat nggak? Ya. Dulu di Indonesia pernah ada kongres partai konvensi nasional Partai Demokrat melalui calon presiden wakil presiden. Itu sebenarnya peletakan dasarnya cukup baik. Ya. Di Amerika sebelum Anda misalnya menjadi calon dari Partai Demokrat atau Partai Republik, Anda mesti keliling negara bagian ya, dan kemudian dipilih oleh pengurus-pengurus di daerah, atau kemudian rakyat juga bisa memberikan suaranya melalui partai itu. Terjadi proses seperti itu nggak? Tidak. Proses menjadi calon presiden dan wakil presiden itu kan di Indonesia sangat elitis. Ya. Benar nggak? Ya. Dan saya juga ingin ingin memberikan pelajaran pada teman-teman anak muda yang mengatakan saya nggak mikirin partai. Saya ingin kalau dia orang pinter, ini kan ya udah deh ini. Sekarang pertanyaan saya, aturan di Republik ini, Anda bisa menjadi anggota parlemen, menjadi gubernur, wali kota, bupati, itu bisa nggak tanpa melalui tanpa partai? Bisa. Kalau untuk itu bisa. Untuk menjadi presiden bisa nggak? Nggak bisa. Langsung lenggang kangkung tanpa partai. Karena kan undang-undangnya mengatakan calon presiden ya, bahkan itu dalam konstitusi negara dikatakan Anda harus melalui atau diusulkan oleh partai politik. Ya. Itu ya. Nah, itu kalau menjawab pertanyaan Anda ya, ya begitu. Pertanyaan saya, dia diusulkan oleh rakyat atau enggak gitu. Dan kemudian kalau dikatakan dipilih oleh rakyat, pertanyaannya ini playing field-nya itu ya, lapangan tempat bermain itu equal nggak atau selevel nggak? Ya, selevel nggak? Kenapa? Karena buat kami itu tidak selevel. Kenapa? Ya, itu yang kata misalnya teman saya lah ya, Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, mengatakan gimana kalau kemudian race-nya itu ya, pertandingannya itu atau perlombanya itu si Prabowo sama Gibran udah di sini, kemudian yang lainnya masih di bawah, gitu, statnya beda ya. Kemudian alat untuk mendapatkan suaranya itu beda ya. Kenapa demikian? Seorang presiden itu pasti memiliki sumber daya kekuasaan yang melimpah ya. Bisa dari uang yang nyumbang-nyumbang pada dia, bisa dari aparatur negara, aparatur sipil negara, TNI, Polri, intelijen dan sebagainya ya. Makanya saya cuma bisa menghimbau kepada aparat-aparat negara tersebut ya, bahwa ingat ya, Anda dipersenjatai, Anda diberikan alat ya, Anda digaji, Anda mendapatkan tunjangan fungsional dan sebagainya melalui uang rakyat, pajak rakyat. Bukan yang namanya Jokowi yang membayar gaji Anda, bukan Jokowi yang membayar peralatan tempur Anda, bukan Jokowi yang memberikan kemudian tunjangan-tunjangan itu. Hasil dari uang rakyat dan juga hasil dari penjualan sumber daya alam Indonesia. Hasil ekspor dan sebagainya dan sebagainya. Nah, harusnya rakyat ini juga terbuka ya, termasuk generasi Z dan milenial itu terbuka matanya. Apakah kemudian pencalonan Gibran itu benar-benar equal? Ya. Anda lah, siapa tadi namanya? Dito. Ya. Kamu bisa nggak besok tuh mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden ya? Kalau bapakmu itu bukan presiden. Tentu tidak. Nah, siapa yang akan menilai dia tiba-tiba kamu langsung diterima oleh Partai Golkar dan 2 hari kemudian
menjadi calon wakil presiden. Langsung. Caimin aja pengennya lama Iya. nggak dapat ya. Prof Mahfud tahun lalu 2019 aduh 5 tahun lalu. Ya itu jadi ini langsung berarti gitu ya Prof? itu kan berarti dia ada privilege ya, privilege sebagai anak presiden ya. Itu. Kalau misalnya Anda berjualan atau berbisnis ya. Ya. Kalau Anda orang biasa ya, Susah Anda bersaing. ya dapat modal dari mana ya. Tapi anak presiden kan bisa mendapatkan investasi yang auzubillah min zalik gedenya itu, yaitu dari berbagai sumber kan. Oke. Adakah kemudian kesetaraan itu? Ya. Ini pada anak muda ya. Dan anak muda yang juga berkarir, saya mau juga tanya sama dia, apakah Anda memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak presiden untuk menjadi misalnya penguasa di daerah atau kemudian sekarang menjadi calon penguasa di tingkat pusat gitu. Nah, kalau itu kemudian tidak equal ya, tidak ada equality before the law, tidak ada kesamarataan kesejajaran depan hukum, yaitu Anda bisa tahu bahwa ini pasti ada hak-hak privilege yang luar biasa. Gitu. Jadi itu yang harus disadari. Artinya Prof juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya sosok Gibran ini tidak bisa dikatakan sebagai merepresentasikan anak-anak muda untuk berkiprah di dunia politik begitu ya. Karena kan melihat ini gini, proses Bro. begitu. Padahal Partai Golkar itu adalah partai yang boleh dikatakan tertua ya untuk saat ini ya, dibandingkan partai yang lain ya, dan punya suatu merit system yang udah sangat complicated ya. Ahmad Doli apa namanya tuh apa? Yang dari Golkar anak muda. Iya, yang dari Golkar itu. Saya yakin ya ketika dia membacakan bahwa Gibran dicalonkan menjadi calon wakil presiden dari Partai Golkar, pasti dalam hati dia sedih. Gue jadi anggota Partai Golkar, jadi wakil ketua Partai Golkar, berapa tahun gue nih berdarah-darah gitu kan. Berapa tahun gue ngikutin pendidikan kader Golkar atau pendidikan politik dari tingkatan yang paling bawah, kemudian middle ranking apa namanya official, kemudian sampai yang paling tinggi gitu kan. Tiba-tiba of the blue ya gitu kan, entah datang dari kayangan, tiba-tiba muncul nama anak presiden menghancurkan seluruhnya. Rusak kan sistem merit di dalam Partai Golkar ya. Rusak juga sistem merit di dalam partai-partai lain, rusak juga dialog-dialog di antara pendukung Prabowo itu ya, yang untuk menentukan siapa calon presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Calon wakil presiden, sorry. Nah, jadi itu apa yang berarti artinya ini Prof, tidak bisa dikatakan bahwa Gibran ini kan karena gini Prof, kalau dari kubu yang pro kan mengatakan bahwa Gibran sama dengan representasi politik anak muda. Artinya kalau tidak mendukung Gibran atau mungkin mendukung Gibran sama dengan kita mendukung memberi peluang untuk anak muda yang lain. Nah, itu berarti enggak ya Prof? Sekarang saya mau tanya itu, kalau memang itu setara, mungkinkah anak dari orang biasa ya, tanpa embel-embel jabatan, baik itu jabatan bapaknya jenderal, bapaknya menteri, bapaknya pernah jadi atau sedang wakil presiden, bapaknya sedang menjadi presiden, bisa nggak ya anak-anak muda itu yang tadi saya katakan berkarir dari bawah menjadi anggota partai, menjadi kemudian pengurus partai atau menjadi petugas partai, tiba-tiba langsung dalam 2 hari tanpa melalui proses kaderisasi langsung menjadi calon wakil presiden ya. Ini saya mengatakan juga gini, Pak Jokowi selalu mengatakan ojo ke susu ya. Ojo grusa-grusu ya. Kepada calon mendukung. Nah, sekarang saya juga balikin kepada Pak Presiden ya. Kenapa sih Anda kok ke susu, grusa-grusu untuk menjadikan Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo? Buat saya di kepala dia memang inilah waktu yang paling tepat karena dia hanya bisa menjadi calon wakil presiden dan nanti terpilih menjadi wakil presiden ketika saya sedang berkuasa. Karena Presiden SBY mau naikin AHY aja menjadi gubernur DKI Jakarta aja nggak berhasil. Karena dia udah bukan lagi presiden, gitu kan. Kemudian Anda sebut siapa lah kalau dikatakan
Prabowo bilang bahwa wah saya juga dinasti. Saya bilang bukan. Kenapa? Dia menjadi anaknya Pak Sumitrojoyo Hadikusumo. Dia juga cucu dari Pak Margono, pendiri Bank Nasional pertama ya. Itu dia Pak Margono tuh pendiri Bank BNI 1946 ya. Tahun 1946, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Ya. Pak Cum itu ya, Pak Sumitrojoyo Hadikusumo itu adalah begawan ekonomi Indonesia ya. Terlepas dari proses politik yang dulu juga pernah rame dengan Bung Karno. Tapi yang jelas itu prosesnya panjang. Prabowo biar bagaimanapun ya, walaupun dia terkena kasus HAM ya, buat saya, dia kan juga pernah mengalami proses menjadi Letnan Jenderal TNI yang panjang. Nggak mungkin dia lulus AMN atau AKABRI hari ini, 2 hari kemudian dia Letnan Jenderal. Coba saya tanya sama Pak Prabowo, itu terjadi nggak? Siap. Nah, itu loh. Minum dulu Prof. Prof ya. Kayak ini Prof ya. Iya, itu agak tegang juga ini ya. Aduh, kita minum dulu kali ya. Nah, Prof, ini udah seger lagi kali ya sekarang ya. Jadi gini loh. Janganlah kemudian teman-teman generasi muda ya berpikiran naif ya, seakan-akan dia mewakili anak muda. Kalau mewakili anak muda, kenapa kok anak-anak muda yang lain itu tidak mendapatkan kesempatan? Ini saya ngomong terus terang. Prof. Data dari Prof. Anda baca laporan penyidikan Lembaga Penyidikan Ekonomi LPM dan Ekonomi dan Manajemen UI ya, LPM FEB sekarang namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Lembaga itu baru aja mengeluarkan suatu tulisan ya, salah seorang penulisnya itu dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mengatakan it is highly likely ya, ada suatu kemungkinan besar Indonesia pada 2045 tidak akan menjadi negara yang ekonomi maju. Ya. Indonesia kita akan keluar dari apa tuh middle income trap ya gitu ya. Kenapa demikian? Satu, dia bilang ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu stagnan, sama angkanya 5, paling tinggi 5,3. Ya. Sementara negara lain paling kecil itu 16%. 6% ya. Paling rendah itu 6% untuk bisa keluar dari middle income trap gitu ya. Faktor kedua, bahwa kita tidak memiliki sumber daya manusia ya yang kemudian kompeten untuk bisa menggerakkan apa yang disebut dengan ekonomi ya, termasuk juga ekonomi kreatif. Nah, kemudian yang lain lagi ya. Anda baca data, ini saya ngomong pakai data nih. Anda lihat ya. Yes, Prof. Apakah Gini rasio, koefisien Gini ya, di perkotaan, di pedesaan itu kemudian sekarang naik atau enggak? Pada tahun 2020 itu kalau nggak salah masih yang di perkotaan di bawah 0,4 ya, 0,40. Sekarang kalau nggak salah di perkotaan itu sudah di atas 0,4. Berarti kesenjangan pendapatan, ketimpangan di perkotaan makin tinggi. Di pedesaan itu kayaknya masih ini lebih oke lah ya, lebih rapat ya. Karena itu kalau nggak salah angkanya masih 0,3 sekian gitu ya. Tapi kalau Anda jumlahkan dua itu dibagi 2, itu angkanya juga kayaknya masih di atas 0,4. Sementara kata ekonom, kalau terjadi di atas 0,4 Gini rasio atau koefisien Gini itu, ini akan memudahkan namanya generasi muda ya, itu akan timbul yang apa disebut dengan demand yang begitu tinggi ya. Harapan gini, di sini ya, seperti waktu kita menjelang jatuhnya Soeharto itu, disinilah terjadi yang
apa yang disebut dengan revolusi harapan-harapan yang meningkat, ya. Dan kalau itu nggak terpenuhi, Anda tahu, ya, kalau parlemen nggak bisa menyerap aspirasi mereka, parlemen juga tidak bisa mendelegasikan atau memperjuangkan aspirasi mereka. Apa yang terjadi dalam politik ketika namanya demokrasi formal di parlemen itu nggak jalan, yang terjadi apa? Parlemen jalanan, benar nggak? Ya. Anda tahu apa yang dilakukan oleh presiden sekarang? Dia hanya memberikan ikan, bukan memberikan kail. Apa yang saya katakan, ya? Anda lihat, dia janji pokoknya nanti begitu uang turun mulai Desember, ya, Anda akan mendapatkan bantuan langsung tunai Rp400.000 per bulan, benar nggak? Ya. Akan mendapatkan bantuan beras sekian kilogram per keluarga. Apa artinya itu? Anda tahu, untuk itu dia mengimpor beras dari berbagai negara yang nanti Anda lihat angkanya, auzubillah min zalik, ya, itu kalau nggak salah puluhan triliun rupiah, ya. Dan Anda tahu kalau udah begini, bukan mustahil rakyat yang di grassroots people akan melihat, oh hebat nih Jokowi, masih ini nih, kayak Sinterklas nih, kan. Ini kan juga bagian dari kampanye menjelang pemilu 14 Februari 2024 ini. Sementara yang bukan berada di pemerintahan, ya dari mana duitnya, kan? Jadi itu, ya. Jadi kenapa kemudian kok baru keluar Desember, ya? Kalau 2 bulan aja tuh udah mepet, paling nggak mepet pada pemilu, ya. Prof, tapi tadi menarik, Prof, seperti ini bahwa ketika saya minum dulu sambil ngomong. Iya, silakan. Ketika elit-elit politik partai ini mungkin tidak bisa membawa aspirasi masyarakat, akan muncul parlemen jalanan gitu. Ini mungkin kita bisa berkaca pada peristiwa tahun 98 dulu, ya, ketika ya kita tahu DPR dikendalikan oleh kekuasaan, lalu juga situasi ekonomi sosial juga lagi bergejolak juga, ya, krisis moneter pada saat itu. Kok bisa dilihat ya sekarang juga merangkak mulai ada kenaikan harga BBM, kemungkinan bisa terjadi, harga dolar juga sudah mulai naik. Apakah mungkin ini bisa jadi ujung ceritanya bakal sama seperti 8? Artinya akan ada pemakzulan presiden kah? Mungkin nggak itu bisa diper? Jadi gini, ya, memakzulkan presiden ini memang tidak mudah, ya. Pemakzulan itu akan terjadi apabila ada suatu krisis nasional besar, ya, yang kemudian dianggap bisa mengancam negara, gitu kan. Nah kemudian, ya, sebetulnya kan si Masinton Pasaribu, ya, itu kan udah akan mengajukan hak angket, ya, hak untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan kenapa penyelidikan? Karena memang ada hal yang boleh dikatakan patut dipertanyakan. Apa relasi kekuasaan, apa relasi hubungan keluarga, ya, antara presiden dengan Mahkamah Konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian keluarlah putusan MK yang banyak dipertanyakan orang tersebut, ya. Jadi itu, dan buat saya sah, ya. Sah. Kenapa kemudian itu terjadi? Karena memang itu objeknya kan di situ, ya. Dan kemudian kalau itu masuk di dalam parlemen, itu memang belum tentu keluar ke impeachment secara langsung. Tapi kalau kemudian ini ditambah dengan situasi ekonomi rumah tangga, ya, saya bilang ekonomi rumah tangga di seluruh bagian wilayah Indonesia itu udah benar-benar parah, ya. Itu saya rasa pasti ini akan terjadi kegerahan. Itu yang tadi saya katakan juga, ya. Anda lihat koefisien Gini, ya, rasio koefisien Gini itu udah benar-benar 0 di atas 0,4. Dan kalau udah 0,4 itu tadi saya bilang akan terjadi kegerahan-kegerahan itu, ya. Makanya kalau ini nggak bisa ditangani, ya, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi juga, ya. Jadi bisa aja itu terjadi. Cuma masalahnya, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai benteng dari usulan impeachment itu, ini untuk kemudian mencegah terjadinya impeachment presiden seperti yang terjadi pada era Gus Dur, ya, ini akan menilai. Cuma persoalannya Mahkamah Konstitusinya itu akan berubah apa enggak, ya? Apakah melalui Mahkamah Kehormatan MK ini
Nah, kemudian muncul putusan dari Mahkamah Kehormatan yang kemudian mencopot Ketua Mahkamah Konstitusi atau bagaimana, ya kan? Kalau Mahkamah Konstitusinya independen, itu mungkin dia akan mengatakan, ya silakan DPR dan MPR itu go ahead, gitu. Bisa aja. Nah, ini Presiden ini sekarang sedang merasa beliaulah yang ada di atas angin, yang tadi saya katakan kekuasaan dia itu bulat, utuh, tidak terbagi-bagi, menguasai tiga trias politika itu, dan menguasai kekuasaan negara di bidang eksekutif, ya. Yang saya katakan itu adalah dia menguasai ASN, polisi, TNI, intelijen, dan sebagainya. Anda harus ingat, ya, sekuat-kuatnya kekuasaan, bila rakyat menghendaki, saya menggunakan kalimat beliau juga, ya, bila rakyat menghendaki, bisa aja dia jatuh atau menyatakan saya lengser. Kenapa demikian, ya? Presiden Jokowi ini kan merasa dia bisa memerintahkan polisi, TNI, dan sebagainya. Tapi Anda tahu, dia bukan komandan langsung, bukan panglima langsung yang kemudian bisa memberikan komando kepada institusi-institusi ini. Kan harus melalui panglima atau kepala staf angkatan darat atau siapapun, ya. Nah, ini kan cuma ilusi kekuasaan aja, ya. Anda tahu, ya, dia menguasai TNI ini, ya, kalau yang sekarang nih, kalau nanti panglimanya ganti, KSAD-nya ganti, ini kan cuma baru berapa bulan menjelang pemilu, ya. Dibandingkan Soeharto yang udah menguasai institusi TNI selama 32 tahun, ya, atau taruhlah dia menguasai TNI Polri selama 10 tahun, Pak Harto yang 32 tahun aja akhirnya bisa lengser. Akibat dari apa? Karena memang tadi saya katakan desakan dari rakyat udah demikian besar, keadaan ekonomi Indonesia juga sedemikian parah, ya. Kayak sekarang nih rupiah udah anjlok, indeks harga saham gabungan udah merah, ya, termasuk saya juga rugi banyak. Yang punya duit banyak rugi, yang punya duit dikit juga rugi, ya. Apalagi rakyat kecil yang tidak punya kapasitas ekonomi untuk hidup dalam situasi yang makin parah ini. Jadi itu aja. Saya nggak mendorong ke arah sana. Saya cuma ingin mengatakan, ya, bahwa akhirnya yang namanya ABRI dulu, ya, itu akhirnya dia give up untuk menjaga penguasa, dan kemudian mereka menyatu dengan rakyat dan terjadilah peristiwa 98 itu, ya. Anda lihat, ya, itu kan pintu gedung DPR MPR itu kalau misalnya Pak Wiranto pada saat itu tidak memberikan lampu hijau untuk dibuka, gimana bisa masuk, ya? Nggak bisa masuk. Kemudian kalau para menteri akhirnya mengatakan saya mundur, kan, Pak Harto bilang ya udah kalau semuanya mundur ya udah aku lengser aja, gitu kan. Kalau itu nggak ini, maksud saya pada titik yang paling buruk, yang namanya Tentara Nasional Indonesia, yang namanya Polri, yang namanya aparat birokrasi pasti lebih memilih menyatu dengan rakyat dibandingkan menyatu dengan penguasa yang tinggal 1 tahun lagi berkuasa di Republik ini. Jadi itu pilihan-pilihan yang pastinya diambil oleh aparat negara yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya, dan tidak ingin Republik ini juga menjadi semi kerajaan. Oke, Prof. Nah, kita beralih ke persoalan politik yang sekarang juga lagi rame nih, Prof. Adalah soal setelah Gibran jadi maju, jadi cawapres, kemudian kita lihat bahwa situasi berubah, terutama di kubu atau di internal PDIP. Dan sekarang PDIP beberapa minggu belakangan kesannya menjadi kritis terhadap Presiden Jokowi, menjadi oposisi. Banyak juga yang kemudian menganggap bahwa manuver Gibran ini adalah manuver keluarga Jokowi yang kemudian membuat jarak antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Dalam sudut pandang Prof, kacamata Prof sendiri melihat situasi itu benar terjadi nggak? Mengingat sekarang
katakanlah mungkin ada juga nih Prof counternya yang muncul adalah bahwa ya PDI juga belum memberikan sanksi tegas. Ada muncul juga anggapan bahwa jajan PDI-nya main dua kaki kayak gitu. Nah, tapi kalau dari sudut pandang Prof, jadi begini, kalau saya melihat ya, saya terus terang berani mengatakan Ibu Megawati Soekarno Putri itu masih seorang yang konstitusionalis. Oke. Karena kebetulan Jokowi itu diusung oleh PDIP, Gibran juga diusung oleh PDIP, ya. Bobi Nasution juga diusung oleh PDIP, makanya perintah dari Mega itu masih harus kamu jaga 3 orang ini sampai masa jabatannya selesai. Oke. Nah, kemudian kalau kemudian banyak orang kemudian menjelekkan Mega, ini si ibu buruk lah, ketua umum yang menjelekkan Jokowi dan sebagainya, kan diceritakan seperti itu. Dan Jokowi yang baik dan sebagainya. Dan memang dalam PDIP itu ada yang garis keras, ya. Maksud saya kayak Sekjen ini kan, Hasto ini kan kalau ngomong keras banget tuh. Tapi ada juga yang tetap ingin mempertahankan konsep Jawa yang disebut dengan mikul dhuwur mendem jero, ya. Jadi dia tetap menjaga presiden ini sebagai orang yang harus dijaga marwah presidennya, ya, supaya kemudian ini jangan sampai dia pokoknya terguling dengan sangat memalukan, ya, karena biar gimana pun ini adalah masih anak dalam tanda kutip, ya, Megawati sendiri atau anak ideologisnya Bung Karno. Tapi pertanyaan saya, apakah Ibu Megawati juga masih melihat bahwa Jokowi itu bisa tetap menjalankan apa yang dia janjikan di Ancol tahun 2014, ya, atau 2013 akhir itu, di mana dia membacakan My Dedication of Life-nya Bung Karno. Wasiat Bung Karno bahwa saya memiliki dedikasi untuk kemudian mendapatkan posisi jabatan ini hanya untuk sebenar-benarnya atau sepenuh-penuhnya kepentingan negara bangsa Indonesia. Nah, sekarang kamu lihat, ya, Jokowi itu masih seperti itu atau sudah mulai lebih mementingkan anak, keluarga, kelompoknya dibandingkan bangsa dan negara Indonesia. Kalau buat saya, ya, Jokowi itu bukan cuma memutar arah reformasi dari tahun 2023 ini yang harusnya menuju dari konsolidasi demokrasi menjadi kematangan berdemokrasi pada 15 tahun yang akan datang, tapi dia udah mengarahkan era reformasi itu ke sebelum 98. Malah mundur. Gitu. Mundur, ya. Kemudian dia juga mengacaukan sistem merit atau sistem rekrutmen kader, calon pemimpin di partai-partai politik, gitu kan. Ini partai-partai politik itu kacau semuanya itu kan. Benar ini karena Anda tahu, ya, di partai politik Indonesia itu, ya, memang semua partai itu kan melakukan pengkaderan. Tapi saya berani mengatakan 2 partai politik yang benar-benar melakukan pengkaderan secara serius itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki sekolah partai dan juga Partai Keadilan Sejahtera yang garisnya garis Islam. Gerindra enggak. Prabowo aja bilang, ya kalau kita ngambil kader dari partai lain biasa dong. Kader saya juga diambil. Saya ingin tanya, kader mana yang diambil oleh partai lain untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dari partai lain, bukan oleh Gerindra. Itu aja. Jadi, dan kemudian apakah kemudian dinasti politik itu biasa bisa menjadi keuntungan bagi bangsa untuk dedikasi negara? Saya bilang, untung saya nggak keluar kata yang agak nggak enak, ya. Tapi buat saya tahan Prof, nggak masuk akal, gitu kan. Itu nggak masuk akal saya. Kenapa? Ya, tadi saya katakan karena proses menjadikan Gibran menjadi cawapres itu very unusual, ya. Nggak ada di negara lain seperti itu, ya.
nggak ada di Republik Indonesia ini sejarahnya juga seperti itu, gitu kan? It is very very unusual, gitu kan? Jadi terus terang ya, Prabowo nggak bisa ngomong bahwa Megawati juga bagian dari dinasti politik atau bagaimana ya, atau juga kepala daerah juga begitu ya. Tapi buat saya sejauh itu tidak melanggar konstitusi dan undang-undang, sejauh itu ya fine aja, karena memang tidak ada larangan misalnya anak, keponakan, atau siapa dari seorang politisi itu maju juga menjadi kandidat legislatif ataupun kepala daerah atau bahkan presiden, wakil presiden. Artinya kalau Prof. Ikrar mau mengatakan bahwa berarti saat ini memang posisi politik atau pilihan politik antara Pak Jokowi dengan Bu Mega sudah sangat berseberangan. Pernah terjadi nggak dalam sejarah politik Indonesia ada seorang presiden yang didukung oleh partai tertentu, kemudian di 1 tahun terakhir menjelang habisnya masa jabatan, dia kemudian meninggalkan partai tanpa mengatakan mohon maaf, tanpa mengatakan saya keluar dari partai, tanpa kemudian mengembalikan kartu tanda anggota, ya. Gibran juga ngapain sampai sekarang nggak balikin kartu tanda anggota PDIP-nya di Solo, ya. Dan kemudian kenapa? Mungkin saja Gibran ini ya. Jangan-jangan Gibran itu masih nahan kartu tanda anggotanya ya, sampai kemudian MK ini keluar dengan putusannya. Sebab kalau dia nggak misalnya dia tidak ternyata layak untuk menjadi calon wakil presiden, ya, makanya Erick Thohir siap-siap untuk maju itu, dia datengin Prabowo ke rumahnya, ayo makan, dan itu kan meme-nya kan banyak tuh ya, lu jangan kemana-mana lo, bilang gitu, nanti kalau si Gibran nggak bisa maju, lo yang masih jadi wakil, meme-nya kan seperti itu. Ini kan meme anak muda kan macem-macem tuh. Dan sangat mungkin ya itu hal itu sangat mungkin terjadi kalau Mahkamah Kehormatan Mahkamah Agung ini benar-benar melakukan tugasnya itu dengan sepenuh hati atas dasar konstitusi dan juga undang-undang yang ada. Tapi kalau MK itu kemudian juga masuk angin, ya, memberikan angin surga pada pernyataan-pernyataan poin-poin di atasnya, tapi kemudian menjadi api neraka di bawahnya, wah, bisa tidak kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Kehormatan MK, ya, bisa sangat tinggi. Dan kemudian akan orang bertanya, ya, kemana kita harus bertanya, kemana kita harus meminta? Rumput yang bergoyang, Prof. Ya, apakah kepada rumput yang bergoyang atau pada benar ini di generasi tahun 66 atau 70-an itu kan, kemudian akhirnya pergi ke Makam Pahlawan Kalibata, kemudian menyatakan, pahlawan, kepadamu lah kami mengadu. Padahal Anda tahu pahlawan itu udah rest in peace. Dia juga nggak bisa lagi bicara, dia nggak bisa lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, gitu kan. Jadi itu yang akan terjadi. Masa kemudian kita putar balik ke tahun 98 atau 60-an seperti itu, gitu kan. Saya tahu, Prof, itu tadi itu belum dijawab loh. Jokowi sama Mega itu berarti berseberangan atau gimana berarti? Kalau buat saya memang iya. Dan Jokowi kemarin habis pulang dari Cina dan dari Arab Saudi, kok kemudian nggak menjelaskan pada Bu Mega bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari PDIP, dia mengajukan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden dari partai lain, gitu kan. Itu menurut saya itu nggak pernah terjadi itu, ya. Kalau kemudian seorang kemarin di doorstop nggak mau komentari ya. Ya kayak misalnya nih ya, memang biasa orang itu yang tadi yang dulu di Kompas juga sebelum saya menulis tentang kuasa memanggul lupa, saya menulis mengenai akrobatik politik, ya, di mana pimpinan partai itu kan ini dari koalisi ini pindah koalisi itu, atau anggota partai itu melakukan freelancing belief, freelancing
free willing style gitu kan. Dia bisa pindah ke sini, pindah ke sana tanpa melihat ideologinya itu sesuai apa enggak gitu kan. Itu fine, bisa ya. Mantan anggota Golkar bisa pindah ke PDIP. Dulu banyak awal-awal reformasi, sekarang enggak ya, karena PDIP udah punya kader sendiri ya. Kemudian mungkin orang dari PDIP bisa pindah ke Gerindra karena dia nggak dapat tempat di PDIP untuk menjadi calon anggota legislatif. Tapi kalau kemudian ya seorang presiden yang masih berkuasa didukung oleh partai itu, kemudian menyalurkan politik ininya tentang sirkulasi elit ini melalui partai lain tanpa kemudian memberikan informasi kepada partai yang mendukungnya, ini auzubillah min zalik baru sekarang terjadi. Ya. Dan itu terserah anak-anak muda itu melihat ya. Lihatnya seperti apa gitu. Kenapa demikian ya, saya teman-teman yang apa namanya itu yang sangat concern dengan Indonesia, kami yang tetap ingin melihat tegaknya NKRI, tegaknya demokrasi, itu melihat apa nih yang akan terjadi kalau ini kemudian dibenarkan, ya. Bagaimana itu yang namanya berpolitik itu, Boyo, ada etika, ya. Berpolitik itu ada moral politik. Kita bukan didikan dari Machiavelli yang mengajarkan kepada seorang penguasa, ya, bahwa Anda lebih baik ditakuti dibandingkan dengan dicintai. Kalau Anda harus memilih apakah dicintai rakyat atau ditakuti, lebih baik ditakuti. Karena katanya kalau dengan ditakuti, rakyat itu akan nurut, gitu kan. Tapi kalau itu dicintai, belum tentu rakyat akan misalnya menerima legitimasi dia atau kemudian menerima juga kekuasaan dia dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang terjadi di Indonesia ya. Dan karena itu saya mengajak kepada generasi-generasi muda ya, generasi Z atau generasi milenial, cobalah Anda membuka wacana berpikir Anda ya. Oh ya. Kita sudah sangat panjang sekali membicarakan sosok Pak Presiden. Mungkin ada pertanyaan pamungkasan nih. Prof ini udah banyak ngomongin Pak Presiden, Pak Jokowi. Kalau ada pesan mungkin yang ingin disampaikan oleh Prof Ikrar kepada Pak Jokowi, khususnya menjelang pemilu ini, apa Prof mungkin bisa disampaikan? Satu yaitu tadi ya, janganlah Anda kemudian menghancurkan reputasi dan legasi yang Anda tinggalkan untuk Republik ini ya. Itu dalam artian apa nih, proyek-proyek strategis nasional, itu tadi saya bilang depan yang kasat mata oke. Tapi bagaimana dengan yang non material seperti misalnya peningkatan sumber daya manusia Indonesia supaya bisa menjadi apa namanya itu manusia-manusia yang memiliki kapasitas intelektual dan pengetahuan, ahli dalam bidang digital dan apa namanya itu artificial intelligence ya, dan kemudian bisa bersaing dengan anak-anak muda di negara lain. Anda lihat juga berapa jumlah anak-anak Indonesia yang kemudian mengambil pilihan untuk bekerja di Singapura dan menjadi warga negara Singapura ya, karena apa namanya itu tawaran-tawaran dari Singapura begitu menggiurkan, bukan cuma dari segi income tapi juga kesempatan untuk menjadi seseorang dengan apa namanya itu peningkatan kapasitas yang tinggi. Makanya jangan heran ya kalau menurut data yang saya tahu, 1 tahun itu sekitar 1.000 anak muda Indonesia kemudian menjadi warga negara Singapura gara-gara tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan itu. Jangan juga kemudian Bu Sri Mulyani itu juga terkaget-kaget berapa ratus anak-anak yang mendapatkan beasiswa LPDP yang kemudian nggak pulang ke negeri sendiri ya, dan tapi kemudian memilih bekerja di negara orang ya. Jadi apa yang ingin saya katakan ini adalah kenapa? Karena mereka memang tidak memiliki kesempatan yang boleh dikatakan memberikan dia kebahagiaan. Jangan Anda lupa ya, sebagai seorang apa nama itu intelektual, itu yang namanya kebahagiaan itu bukan cuma dihitung dari materi,
Ya. tapi juga dihitung dari opportunity, kesempatan, ya. akses gitu kan. Jadi untuk misalnya naik secara vertikal atau kemudian melakukan mobilitas horizontal. Jadi mobilitas itu kan bisa vertikal, bisa horizontal, ya. Selama kesempatan-kesempatan itu boleh dikatakan kurang Ya. dibandingkan dengan kesempatan di negara lain, jangan salahkan anak-anak muda itu untuk kemudian memilih bekerja bahkan menjadi warga negara di negara tetangga atau di Negara lain. Eropa ataupun di Amerika Serikat ataupun di Australia. Jadi itu, dan saya yang ingin mengingatkan juga bahwa janganlah nafsu untuk kekuasaan itu begitu berlebih sehingga kemudian bangunan demokrasi kita itu dihancur luluhkan, diobrak-abrik hanya ingin kemudian memperpanjang kekuasaan dia melalui anak-anak dan mantunya, ya. Sebab mungkin saja, lagi-lagi mungkin saja dia bisa menguasai untuk saat ini. Tapi apa yang akan terjadi, ya, citra, legacy Anda sebagai Presiden Republik Indonesia dalam bidang yang tadi saya katakan imaterial itu benar-benar mungkin terburuk dalam sejarah presidensi di Indonesia. Siap. Luar biasa. Luar biasa. Iya, Ya, Prof. siap. Ikrar. Itulah. Siap. Terima kasih banyak, Prof. Untuk Sama-sama. kuliah 16 SKS-nya. Cendekiawan. Cendekiawan Iya. bangsa memang seperti ini gitu ya. Intelektual. Intelektual gitu. Apa? Langsung didengar Pak Jokowi. Langsung dari Insya Pak Allah. Jokowi. Nanti untuk kata-kata ini, Prof, akan kita cut, kita kirim ke istana. Nitip ini bukan istana ini, Prof. Dan KSP. Terima kasih, Prof. Yes. Sama-sama. Semoga selalu sehat dan bisa terus menyumbangkan Amin, amin, pemikiran- amin, amin. pemikiran Amin. mengawal Ya, demokrasinya. ya. Semoga kita bisa menjaga lah ya Amin. bangsa ini ke depan gitu. Terima kasih sekali lagi, Prof. Sehat-sehat Sama-sama. selalu. Juga para pemirsa, Ya, terima kasih dan sudah sahabat Kompas.com, sahabat friend. Kompas.com Ya. menyaksikan acara ini. Terima kasih Terima sudah kasih. bersama kita semuanya ya. Ya, tetap jaga kewarasan jelang tahun Tetap politik jaga ya. kewarasan. Kurangi Jaga hate comment persatuan ya. dan kesatuan bangsa, jaga NKRI tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan bukan negara kerajaan Indonesia. Oh yes. Negara keluarga. Ya. Oke, saya tetap Hari Ramadan. tetap tegas, saya tetap nampol. Yeay.